Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur kembali pada hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Suatu sukacita apabila kita berjumpa bersama dalam ibadah. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita menenangkan hati kita supaya kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata demikian, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di mata bangsa-bangsa. Mari kita sambut dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, mari berlutut seluruh bumi di hadapannya. Berdiam diri di hadapannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita datang kepadanya dengan sikap penyembahan, dengan meyakini bahwa ibadah kita pada pagi hari ini akan kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama membacakan ayat penuntun kita pada pagi hari ini yang terambil dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Kita akan membaca sebanyak 2 kali. 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa yang namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur pada Tuhan. Di tengah-tengah COVID-19, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita boleh hari ini bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa bersama-sama, kita beribadah di rumah masing-masing, tapi ini semua boleh membuat kita semangat untuk tetap setia di dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan pujian KPPK, mari puji akan Tuhan. Hosana puji Tuhan, sorak dan pujilah, berdoa berkata
hosana dan pujilah dengan sukacita, lambaikan ranting palma bersorak gembira. Tuhan atas semesta alam datang dengan rendah. Mari kita sambut Dia, hosana masuklah. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Selanjutnya kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mengambil waktu sejenak untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, karena kita tahu kita sebagai manusia yang lemah, tanpa kita sadari kita sering melalaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberkati setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Bahkan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan, karena kami sadar kami sebagai manusia yang lemah Tuhan, kami sering melalaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui tutur kata kami, tingkah laku kami, sikap kami Tuhan, pikiran kami yang sering menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami, menyakiti hati anak-anak kami, orang tua, istri, suami. Untuk itu Tuhan, kami mohon pengampunan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa pengakuan dosa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya dengarkanlah berita anugerah kita pada pagi hari ini yang terambil dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10 ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan, tentang Dialah semua nabi bersaksi, barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karenanya. Sebagai ungkapan syukur pengampunan dosa, di mana kita dengan tulus ikhlas sudah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian KPPK, ku bersyukur Ia tebusku. Tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku, dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya, damai di hatiku. Ku bersyukur ya dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, Dia beriku penghiburan, rahmat-Nya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Selanjutnya sebagai jemaat Tuhan bersama dengan umat percaya sepanjang abad, mari kita bersama-sama
mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap berdiri tegak. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana pagi hari ini akan dilayani oleh hambanya Guru Injil Hervi dengan tema kuasa Roh Kudus. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian, penuhiku dengan firman-Mu. Mari kita berdoa. Tak putus-putusnya dan tak henti-hentinya kami selalu datang dan bersyukur kepada Bapa di surga, karena Engkau terlalu baik bagi kami. Engkau terlalu setia bagi kami. Bahkan di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, Engkau masih mau mengasihi kami. Dan Engkau mau menganugerahkan setiap berkat dan anugerah Tuhan yang tak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kami. Meskipun dengan situasi dan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan kami untuk bisa datang beribadah kepadamu Tuhan di rumah-Mu, namun kami meyakini itu tidak akan pernah membatasi kami untuk bisa bertemu dengan Tuhan meskipun hanya di rumah kami masing-masing. Untuk itu Tuhan, berkati perenungan kami pada hari ini. Dan biarlah Tuhan yang akan bersama-sama dengan kami melalui perantaraan Roh Kudus, sehingga Roh Kuduslah yang akan terus memberkati kami, menerangkan setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bukan hanya sekedar membaca dan merenungkan, tapi kamu dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk bisa mengaplikasikan setiap kebenaran
sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, biarlah oleh Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa mengawasi setiap tutur kata, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan itu benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di bawah satu tema kuasa Roh Kudus. Sekali lagi hari ini kita akan sama-sama belajar di bawah satu tema kuasa Roh Kudus. Dan berhubungan dengan tema ini, kita akan membacakan beberapa bagian firman Tuhan yang akan menjadi pokok perenungan kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, pertama kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara-saudara, dan Bapak Ibu Saudara-saudara menyimaknya dalam Alkitab masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar dari Bapakku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan membaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kemudian bagian yang kedua kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-18. 2 Korintus pasal 3 ayat ke-18 berkata demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya daripada Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kemudian yang terakhir kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 16. Kita akan membaca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kemudian disambung pada ayatnya yang ke-7 dan 8. Sekali lagi, Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, kemudian kita akan menyambungnya dari ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Kemudian lanjut ayatnya yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Tak terasa sudah lebih dari 2 bulan kita tidak bertemu satu dengan yang lain. Tentunya ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang berbeda ketika kita beribadah di rumah masing-masing dibandingkan ketika kita beribadah di gereja, bertemu dengan saudara seiman
yang lain. Ataupun berbeda ketika kita beribadah di rumah dengan kita beribadah bersekutu bersama-sama di rumah jemaat, seperti yang biasa kita lakukan dalam ibadah-ibadah PRT maupun komisi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi firman Tuhan yang sudah kita baca tadi juga memberikan suatu penjelasan bagi kita atau pelajaran bagi kita bahwa ketika murid-murid Yesus telah sampai kepada satu titik bahwa mereka bisa dikatakan bersuka cita karena ternyata Yesus itu benar-benar bangkit, namun di satu sisi Tuhan masih memberikan mereka waktu atau Tuhan masih meminta mereka untuk sedikit bersabar lagi karena ada tugas tanggung jawab yang harus mereka kerjakan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya-tanya, sampai kapan kita harus beribadah di rumah kita masing-masing? Saya sudah rindu untuk bisa bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman, baik dalam gereja maupun di dalam ibadah-ibadah persekutuan. Namun sekali lagi Tuhan meminta kita untuk sedikit lagi bersabar, karena pasti ada waktunya kita akan bertemu bersama-sama dan melakukan rutinitas keibadah seperti sedia kala. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai ayat yang 8 menceritakan permulaan babak baru bagi murid-murid Yesus seperti apa yang saya katakan tadi. Ketika mereka baru saja melewati sebuah peristiwa yang luar biasa yang belum pernah mereka alami sebelumnya, dan mungkin bagi mereka ini peristiwa ini tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya akan terjadi dalam kehidupan mereka. Ketika itu sang guru yang mereka cintai, sang guru yang mencintai mereka ini harus mati dengan cara yang luar biasa, cara yang begitu hina bahkan begitu mengganaskan. Ada yang lari ketakutan, ada yang bersembunyi, dan bahkan juga kita tahu ada yang terang-terangan menyangkal Kristus sebagai gurunya. Guru yang mereka kenal pada waktu itu mampu meredakan badai, mampu menenangkan badai. Guru yang mampu melakukan kegiatan atau sesuatu yang luar biasa, membangkitkan orang mati, menyembuhkan yang sakit, menyembuhkan yang lumpuh, bahkan memberi makan 5.000 orang. Namun kini terbujur kaku, diam tanpa perlawanan, seperti seekor domba yang dibawa di tempat pembantaian. Setelah kematian Yesus, kita bisa membayangkan apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Apa yang mereka alami. Orang-orang berusaha mencari mereka. Mereka pasti mencari pengikut-pengikut Yesus yang masih tersisa untuk dibantai, untuk dianiaya. Siapa yang bisa bertahan di situasi ini, Bapak Ibu Saudara? Saya mencoba untuk bisa membayangkan bagaimana kondisi pada waktu itu berdasarkan konteks. Tentunya tidak ada orang yang bisa bertahan di tengah-tengah situasi seperti itu. Mereka penuh dengan rasa malu. Mereka penuh dengan ketakutan. Dan suasana yang penuh dengan keputusasaan. Seolah-olah tidak ada harapan lagi, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus bangkit, maka disinilah seperti yang saya katakan menjadi titik awal babak baru dimulai. Tetapi untuk mengembalikan situasi, mengembalikan semangat para murid, para pengikut Yesus yang masih setia pada waktu itu, bukanlah sesuatu hal yang mudah. Murid-murid dan pengikut Yesus pada waktu itu masih mengalami trauma besar terhadap peristiwa demi peristiwa yang mereka alami, bahkan yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Maka bukanlah satu hal yang salah ketika kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-6 bahwa mereka masih berharap bahwa Yesus yang akan menjadi raja dan memulihkan kerajaan Israel setelah kebangkitannya. Ayat 6, di sana kita bisa melihat bahwa mereka pun bertanya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Mereka masih mengharapkan hal tersebut. Karena memang sudah dituliskan dalam kitab para nabi atau sudah dinubuatkan oleh para nabi bahwa Yesus datang dari keturunan Raja Daud, keturunan Yehuda, untuk mengkokohkan kerajaannya di muka bumi. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta pada minggu yang lalu, bahwa mereka masih mengharapkan hal tersebut terjadi. Sekali lagi, Yesus pasti tahu keadaan dan perasaan yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu.
Maka sekali lagi Yesus meminta mereka untuk bersabar, sedikit bersabar dan tinggal di Yerusalem sampai apa yang dijanjikan oleh Allah, sampai apa yang dijanjikan oleh Sang Bapa itu digenapi dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mereka juga harus bersabar karena mereka memiliki tugas yang mulia yang akan Tuhan sampaikan bagi mereka ketika Yesus Kristus naik ke surga. Untuk menjadi berkat, memberitakan Injil, menjadi saksi Yesus Kristus, dan menjadikan seluruh bangsa menjadi milik Kristus dan menjadi milik Allah. Bapak, Ibu yang diberkati dalam Yesus Kristus, kita juga bisa melihat begitu besar kasih dan cinta Allah bagi kehidupan orang-orang pada waktu itu, termasuk saudara dan saya, murid-murid Yesus yang tetap setia, sehingga mereka yang sebenarnya tidak layak, mereka yang pada waktu itu meninggalkan Kristus, ketika Yesus ditangkap mereka lari, mereka bersembunyi, bahkan ada yang mengkhianati, ada yang menjual Yesus secara terang-terangan. Namun kini mereka menjadi mitra Allah, mereka diminta oleh Tuhan untuk bisa menjadi partner kerja Allah untuk menjangkau jiwa sebanyak mungkin bagi Tuhan. Bukan hanya sampai di situ Bapak, Ibu, saudara-saudara, namun ketika kita membaca firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di sana juga dikatakan bahwa Yesus sedang mengatakan bahwa ketika Kristus naik ke surga, maka Sang Bapa akan memberikan penolong, memberikan penghibur bagi mereka menggantikan Kristus yang akan naik ke surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini sesuai dengan kalender gereja kita memperingati hari Pentakosta. Hari di mana janji Bapa kepada murid-murid dinyatakan, dan biasa kita kenal dengan hari turunnya Roh Kudus. Pentakosta adalah hari yang penting baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ini bukan satu hal yang baru sebenarnya. Pentakosta ini sudah menjadi tradisi lama yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Pentakosta sebenarnya merupakan kata Yunani yang merujuk pada sebuah festival yang dikenal dalam perjanjian lama sebagai hari raya 7 mingguan. Ini kita bisa baca dalam Imamat pasal 23 ayat 15, kemudian dalam Ulangan 16 ayat 9. Kata Pentakosta secara hurufiah atau harafiah berarti 50 hari, yang merujuk pada 50 hari yang telah berlalu sejak persembahan Paskah atau hari raya 7 minggu perayaan berakhirnya panen gandum. Dan kemudian dalam perjanjian baru kita lebih mengenal kisah ini sebagai kisah di mana janji Allah, janji Bapa untuk memberikan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus kepada murid-murid Yesus dinyatakan seperti yang kita bisa lihat di dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, Pentakosta juga mengingatkan kita pada malam terakhir, di mana kemudian Yesus bersama dengan murid-muridnya berkumpul dalam sebuah rumah untuk merayakan sesuatu. Bahkan Yesus juga kemudian mengatakan sesuatu kepada mereka bahwa kelak dia akan pergi. Namun ketika dia pergi, maka akan ada penggantinya, yaitu kuasa Roh Kudus yang dijanjikan Allah untuk memberikan penolong, untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi mereka. Pada saat malam perjamuan terakhir juga, para murid menyaksikan akhir pelayanan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus di bumi. Dan kemudian kita tahu ada suatu peristiwa di mana kemudian Yesus membagi-bagikan roti, bahkan juga anggur, dan kemudian memberikan kepada murid-muridnya dengan satu pesan, ingatlah akan peristiwa ini ketika dia pergi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kemudian juga kita bisa melihat di dalam peristiwa Pentakosta dalam pasal yang kedua, di sana kemudian ada gambaran api dan kemudian angin yang disebut, yang biasa kita lihat dalam sebuah peristiwa di Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang baru, Bapak Ibu saudara-saudara, yang terjadi dalam kisah ini. Sebenarnya gambaran tentang api dan angin ini sudah sering kali kita temukan di dalam perjanjian lama. Misalnya, api itu selalu menggambarkan tentang kehadiran Tuhan. Angin itu selalu berhubungan dengan kuasa Tuhan dinyatakan. Maka ini bukan suatu hal yang baru ketika terjadi di dalam kisah turunnya Roh Kudus. Di perjanjian lama, saya katakan seringkali dikaitkan dengan kehadiran Allah. Itu kita bisa baca dalam Keluaran
3 ayat 2, kemudian juga kita bisa melihat dalam Keluaran 13 ayat 21, 24 ayat 17, bahkan juga kita bisa melihat dalam Yesaya 10 ayat 17. Bahkan mungkin yang paling kita kenal bagaimana kemudian Musa bertemu dengan Allah yang dilambangkan dengan api. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, aspek lain dari hari Pentakosta bukan hanya sekedar api dan angin, tetapi di sana juga kita bisa melihat ada mujizat yang luar biasa di mana murid-murid Yesus itu mampu berkata-kata sesuai dengan bahasa orang-orang yang ada di saat itu. Mereka itu bisa berbahasa asing sehingga orang-orang yang saat itu hadir dari latar belakang bahasa itu bisa mengerti apa yang mereka katakan. Dan kemudian juga makna api juga di dalam peristiwa ini juga menggambarkan sebuah ketegasan, keberanian dari seorang pengkhotbah Petrus yang kemudian kita bisa melihat pengaruh khotbahnya yang sangat kuat dan kemudian menegur orang-orang yang ada pada saat itu. Kemudian kita bisa melihat peristiwa ini diakhiri dengan sebuah kisah di mana ada 3.000 orang yang ditambahkan oleh Tuhan yang percaya kepada Kristus, dan inilah cikal bakal terbentuknya gereja mula-mula. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pertanyaannya, mengapa murid-murid dan pengikut-pengikut Kristus mampu melakukan hal-hal luar biasa seperti yang saya katakan tadi? Maka jawabannya adalah pada janji Allah. Maka jawabannya ada pada janji Bapa yang diberikan kepada mereka. Disadari atau tidak Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan ini kita sebagai orang percaya tentunya masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Hidup berdasarkan standar Tuhan itu bukanlah suatu hal yang gampang. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau itu bukanlah suatu hal yang mudah untuk kita lakukan. Bahkan kita bisa melihat murid-murid Yesus pun yang sudah bersama-sama dengan dia, bahkan melewati proses yang panjang, bagaimana kemudian dia bisa melihat kuasa Kristus, mereka bisa melihat mujizat yang luar biasa banyak, tapi mereka pun harus jatuh bangun di dalamnya. Ketika Yesus ditangkap, seperti yang saya katakan tadi, ada yang lari, ada yang mengkhianati, bahkan ada yang menjual Kristus. Artinya mengikuti apa yang menjadi standar Allah. Standar Kristus itu adalah suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Maka itu inilah yang mendasari perkataan Yesus yang sudah kita baca tadi di dalam Yohanes 16 ayat 1 yang berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Dan kemudian dilanjutkan dengan ayat 2 sampai ayat yang keempat. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa satu saat nanti akan ada penganiayaan yang harus mereka alami. Sekali lagi, ada satu saat nanti mereka harus mengalami penganiayaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Namun ayat yang ke-7 kita bisa melihat dan membaca di sana bahwa bukan sampai di situ saja. Firman Tuhan ini tidak berhenti sampai di situ saja. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan penjelasan bahwa suatu nanti kalian akan dapat penganiayaan, tidak. Tetapi kemudian ayat 7 dia memberikan solusi yang luar biasa. Bahwa nantinya akan ada penghibur, akan ada penolong yaitu Roh Kudus yang akan menggantikan Yesus Kristus ketika Yesus Kristus naik ke surga. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari teks yang sudah kita baca tadi, maka kita akan melihat ada peranan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan para rasul sehingga mereka bisa berubah 160 derajat. Dan ini pun telah menjadi bagian kami, bagian kita, baik Bapak Ibu maupun saudara. Ini telah menjadi bagian kita. Yang pertama adalah kuasa Roh Kudus itu memberikan keberanian. Yang pertama, kuasa Roh Kudus itu memberikan keberanian. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak mudah bagi murid-murid pada waktu itu untuk bisa keluar dari kenyataan yang baru saja mereka lewati. Harapan mereka pada saat itu sudah hilang, semangat hidup mereka itu sudah redup. Maka mereka itu seolah pasrah dengan keadaan yang saat itu mereka hadapi.
Ada orang yang nothing tulus, kemudian ya udahlah, mau dikatakan apa lagi. Kemudian ada yang penafsir yang mengatakan, sehingga kemudian mereka mengambil langkah untuk pergi menjalankan pekerjaan mereka sebelumnya karena ada keputusasaan terhadap peristiwa yang mereka harus alami. Namun di sini kita bisa melihat ada kuasa Roh Kudus yang memampukan mereka untuk bisa keluar dari krisis yang mereka alami. Mereka mampu keluar dari trauma yang besar yang saat itu telah menghimpit kehidupan mereka. Bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak baik sekalipun, mereka akan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Kuasa yang memberikan mereka penghiburan agar mereka tetap tekun dalam menjalankan misi Allah, dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Kristus bagi mereka. Kisah pasal 2 ayat 14 menceritakan mengenai keberanian Petrus dan murid-murid yang lain. Di sana di ayat 14 saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Kemudian ayat 15, orang-orang ini tidak mabuk seperti orang yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bisa membayangkan situasi yang ada saat itu. Petrus yang pada waktu ditanya oleh seorang perempuan, kamu kan pengikut Kristus? Tapi dia katakan tidak. Dia takut. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, kita bisa melihat ada keberanian yang luar biasa yang timbul dari pribadi yang bernama Petrus di sini. Kita bisa melihat juga sepanjang khotbah-khotbahnya itu selalu menegur. Bahkan yang ditegur itu adalah orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang yang bersih tegang dengan kehidupan mereka, yaitu orang-orang Yahudi pada waktu itu. Di sini kita bisa melihat ada suatu keberanian yang berbeda, ada suatu keberanian yang luar biasa dari para murid Yesus yang menentang tuduhan yang mengatakan bahwa mereka pada waktu itu sedang mabuk. Keberanian ini juga nampak seperti yang saya katakan tadi lewat kata-kata yang menegur, kata-kata yang sangat keras yang digunakan Petrus dalam khotbahnya. Maka hal yang pertama yang kita pelajari hari ini atau pagi hari ini adalah kuasa Roh Kudus akan terus memberikan keberanian bagi orang yang bersandar kepada Kristus. Yang kedua, kuasa Roh Kudus menginsafkan kita dan menjadikan kita serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, siapakah manusia? Alkitab menjelaskan bahwa manusia itu telah berbuat dosa. Manusia itu telah jatuh di dalam dosa dan manusia layak untuk dihukum. Manusia tidak mampu berbuat baik lagi. Manusia telah dilumuri oleh dosa. Kecenderungan manusia adalah hidup di dalam dosa dan pemberontakan. Namun kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Allah kita, kepada Yesus Kristus, karena lewat peranan Roh Kudus inilah yang akan menginsafkan kita. Kalau kita belajar tentang teologi bagaimana kemudian manusia telah jatuh dalam dosa, bahwa manusia tidak dapat berbuat apa-apa, maka kita akan melihat bahwa manusia sebenarnya tidak lebih dari orang yang harus dihukum mati. Tidak lebih adalah manusia-manusia yang harusnya mengambil bagian yang Yesus terima ketika dia harus mati di kayu salib. Namun oleh kasih dan anugerah Tuhan, Tuhan menggantikannya. Kristus menggantikannya untuk saudara dan saya. Dan inilah melalui peran Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, maka kita dimampukan untuk bisa mengenal siapa diri kita. Roh Kudus yang akan terus memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa melihat siapa diri kita sebenarnya. Sebenarnya kita itu adalah manusia yang tidak layak, namun Tuhan memberikan hak istimewa bagi kita untuk bisa menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan. Kuasa Roh Kudus menginsafkan kita dan menjadikan kita seperti Kristus. Kuasa Roh Kudus yang bertugas menghasilkan karakter yang serupa seperti Kristus dalam diri kita. Manusia itu tidak mampu. Manusia ketika jatuh dalam dosa, dia benar-benar mati. Dia tidak setengah mati, dia tidak seperempat mati, dia tidak setengah sadar, mati suri dan sebagainya. Tapi dia benar-benar mati, dan tanpa anugerah Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, maka dia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri.
maka kuasa Roh Kuduslah yang akan terus memberikan pertolongan kita untuk sekali lagi melihat siapa diri kita, sehingga kita pun mampu diinsafkan dan kembali ke jalan yang Tuhan mau. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, ketika Roh Tuhan bekerja dalam diri kita, kita diubahkan menjadi semakin hari semakin menyerupai Dia dalam kemuliaannya yang semakin besar. Ini adalah satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika Roh Kudus Tuhan, kuasa Roh Allah bekerja dalam diri kita, maka kita akan diubahkan, kita akan dimampukan oleh Tuhan semakin hari semakin menyerupai Dia dalam kemuliaannya yang semakin besar. Namun Bapak Ibu sekali lagi tidak bim salabim. Ketika kemudian kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita, tapi kita harus menyadari bahwa ada proses yang tidak mudah, ada proses yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, yang terkadang kita harus mengalami masa-masa krisis untuk bisa membuat kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak akan mungkin bisa menghasilkan karakter Kristus itu secara sendiri seperti yang saya katakan tadi, maka hanyalah Roh Kudus yang mempunyai kuasa untuk membuat kita serupa seperti Kristus inginkan dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kuduslah yang akan memberikan kemampuan bagi kita untuk bisa bangkit, untuk bisa bertahan bahkan di tengah-tengah proses yang sulit sekalipun yang diizinkan Tuhan. Karena keserupaan dengan Kristus itu bukanlah suatu hal yang instan seperti yang saya katakan tadi, tetapi keserupaan dengan Kristus adalah sebuah hasil proses, bukan sebuah hasil peniruan seperti mungkin kita fotokopi dan lain sebagainya. Alkitab mengatakan bahwa Allah mengutus orang-orang percaya. Di dalam Roma ayat pasal 8 ayat 29 dikatakan, dari semula untuk semua orang menjadi serupa dengan gambaran Allah. Kemudian kita bisa melihat bahwa Allah membuat kita menjadi serupa seperti Kristus adalah pekerjaan Allah. Itu kita bisa melihat dalam Roma 8 ayat 29, dan kemudian ayat pada Filipi pasal 1 ayat 6 kita bisa melihat bahwa itu semua akan dikerjakan Tuhan sampai akhir. Itu akan dikerjakan oleh Tuhan sampai tuntas. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga harus siap diubah dan diproses oleh Tuhan. Ini yang paling ribet, ini yang paling sulit, ini yang paling ditolak oleh setiap kita, orang-orang yang penuh dengan kelemahan dosa. Kita nggak mau ikut proses Tuhan, maunya instan. Ketika kita berdoa maunya langsung dijawab dan lain sebagainya. Karena sekali lagi menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti kita bisa duduk diam di rumah sambil menunggu kedatangan Kristus atau kemudian kita dipanggil Tuhan. Tidak. Tetapi ada proses yang menuntut kesediaan kita. Sekali lagi ada proses yang menuntut kesediaan kita untuk bisa bekerja sama dengan Roh Kudus agar apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita berjalan dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi serupa dengan Kristus memang membutuhkan kuasa ilahi, tetapi juga membutuhkan tanggung jawab kita untuk berserah kepada Allah, menjauhi dari dosa dan hidup bertumbuh dalam Kristus dan menjadi teladan bagi sesama. Itulah yang pertama. Itulah yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Kuasa Roh Kudus menginsafkan kita dan menjadikan kita serupa dengan Kristus. Yang ketiga dan yang terakhir adalah kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kita untuk menyatakan Injil Kristus bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara-saudara ini berkati Tuhan, menjalankan sebuah tugas tanggung jawab di tengah-tengah situasi yang baik-baik saja, aman-aman saja, tidak ada masalah, tidak ada tekanan, maka itu adalah suatu hal yang mudah dilakukan, bukan? Siapa saja pasti mau melakukan hal tersebut. Tetapi bagaimana kalau tugas dan tanggung jawab itu diberikan di tengah-tengah situasi yang tidak baik, ada tekanan, ada penganiayaan, ada ancaman, seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta pada minggu yang lalu. Pokoknya semua serba sulit, siapa yang mau? Maka saya yakin dan percaya selain mungkin tidak akan ada orang yang mau melakukan, maka sudah pasti pekerjaan tersebut sulit untuk dituntaskan, sulit untuk dilakukan.
Namun kita bisa melihat dan belajar dari firman Tuhan, belajar dari pengalaman, kisah para rasul, para murid-murid Yesus, meskipun mereka tahu ada begitu banyak resiko, ada begitu banyak konsekuensi yang harus mereka terima pasca Yesus disalib, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Namun mereka lebih meyakini dengan janji Sang Bapa, bahwa janji Sang Bapa akan memberikan penolong bagi mereka yang akan terus menyertai kehidupan mereka. Mereka pun sudah bisa melihat dengan Yesus saja mereka aman. Ketika ada badai, Yesus mampu menenangkan badai. Apalagi ini diberikan hak yang istimewa, itu diberikan kepada pribadi, lepas pribadi daripada murid-murid. Maka inilah yang kemudian memampukan mereka untuk bisa terus bersuka cita, terus bersabar meskipun di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Kisah Para Rasul 5 ayat 32 menjelaskan bahwa ada keyakinan yang kokoh bahwa barang siapa betul-betul setia dan taat kepada Injil serta meninggikan Kristus dengan motivasi yang murni, maka sudah pasti hidup kita, karya kita pasti akan terus didampingi oleh Kristus. Bukankah kita ini adalah surat terbuka dari Kristus? Nah, mungkin kita orang lain membaca hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Suatu surat dari Kristus pasti itu menenangkan, pasti itu memberikan kekuatan, pasti itu memberikan pengharapan, pasti itu memberikan rasa sabar dalam kehidupan kita. Tapi kalau kehidupan kita sebaliknya, maka sudah pasti itu bukan surat terbuka dari Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah terus bersandar kepada Tuhan. Karena ada kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada saudara dan saya, yang akan terus memampukan kita untuk terus berada dalam dekapan Tuhan. Selalu terus berada dalam intervensinya Tuhan. Dimanapun kita berada, situasi apapun yang kita alami, yakinlah bahwa ada kuasa Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Suatu kali ada para peneliti dan ilmuwan dari Eropa, berasal dari lembaga pertanian yang datang ke suatu tempat untuk mencari bunga, mencari kembang yang belum pernah ditemukan atau belum pernah terekspos di khalayak ramai. Kurang lebih 1 minggu mereka berusaha mencari bunga tersebut di satu hutan, namun mereka belum juga menemukan apa yang mereka cari, yaitu bunga atau kembang. Hanya suatu ketika mereka berada di sebuah lembah yang cukup curam. Dan mereka melihat ada sebuah bunga, ada sekuntum bunga yang luar biasa indah. Dan untuk meyakinkan mereka bahwa bunga itu belum pernah terekspos, atau belum pernah diteliti, atau belum pernah ditemukan oleh peneliti yang lain, diambil oleh peneliti lain, maka mereka menggunakan alat teropong untuk bisa memastikan, oh benar, bahwa bunga tersebut adalah bunga yang baru pertama kali mereka lihat. Akhirnya mereka kemudian memastikan, ya betul, bahwa bunga itu belum pernah terekspos. Mereka kemudian berusaha mencari cara agar dapat mengambil bunga tersebut. Tetapi ini terlalu beresiko, karena mengingat bunga tersebut berada di lembah yang sangat curam. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke kampung terdekat, desa terdekat, dusun terdekat, untuk bisa mencari orang yang tepat untuk bisa membantu mereka. Akhirnya ketika mereka mendekati perkampungan, mereka bertemu dengan seorang anak kecil yang usianya 10 tahun kira-kira, dan kemudian memutuskan bahwa anak ini adalah orang yang tepat untuk bisa membantu mereka, karena memang mereka hanya menggunakan alat seadanya, yaitu tali yang dipergunakan untuk bisa membuat anak itu turun dan kemudian menarik anak itu kembali. Maka mereka kemudian menawarkan sesuatu yang menarik bagi anak ini, yaitu sebuah hadiah. Dan anak itu pun menerima tawaran mereka untuk bisa melakukan tugas dan tanggung jawab ini. Akhirnya mereka kemudian masuk ke hutan bersama anak tersebut, dan kemudian mereka menunjukkan kepada anak tersebut apa yang harus dilakukan, yaitu untuk mengambil bunga yang ada di dalam lembah yang curam. Sementara mereka mempersiapkan tali untuk membantu anak itu turun, tiba-tiba anak tersebut itu pergi, meminta izin sebentar, dan kemudian pergi tanpa memberitahu kepada para peneliti, para ilmuwan itu, kemana ia harus pergi atau dia melakukan apa.
Selang beberapa jam anak tersebut itu kembali. Ternyata anak itu kembali, dia tidak lari, namun dia kembali bersama-sama dengan laki-laki dewasa, satu laki-laki dewasa. Dan tanpa panjang lebar, kemudian anak tersebut bersama laki-laki tersebut mulai bekerja. Laki-laki tersebut mulai mengikat anak tersebut sembari memastikan bahwa ini aman, bahwa ini safety. Dan anak itu pun bisa turun dan kembali naik dengan aman, serta membawa bunga yang diingini oleh para peneliti dan ilmuwan tersebut. Akhirnya anak tersebut mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh para peneliti pada waktu itu. Sambil berterima kasih, para peneliti ini kemudian bertanya, siapa laki-laki tersebut? Akhirnya anak itu menjawab, itu adalah ayah saya, itu adalah bapak saya. Awalnya anak itu kurang yakin, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena apa yang dilakukan, apa yang nantinya ia kerjakan itu adalah sesuatu yang sangat beresiko. Namun ketika ia memanggil sang ayah untuk membantu dia memegang tali tersebut, maka anak tersebut tanpa ragu untuk turun di lembah yang sangat curam itu. Meskipun tetap ada resikonya, karena ada keyakinan bahwa sang bapa tidak akan membiarkan anaknya itu jatuh atau mengalami hal-hal yang buruk. Sekalipun memang anak tersebut harus ada di bawah lembah yang curam tersebut. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari ilustrasi ini kita belajar dari sang anak kecil tersebut. Keyakinannya kepada sang ayah itu begitu luar biasa. Awalnya mungkin ketika dia melihat persiapan awal bersama-sama dengan para ilmuwan ini nggak meyakinkan. Maka dia pergi pulang untuk memanggil ayahnya. Walaupun ia harus masuk ke dalam lembah yang sangat curam, bisa saja di dalamnya ada binatang buas. Atau ada kemungkinan yang lain. Namun ia lebih yakin dan percaya kepada sang ayah yang ada di atas. Dia lebih meyakini kepada bapaknya yang di atas yang sedang memegang tali tersebut. Dia yakin bahwa ayahnya itu tidak hanya sekedar memegang, tapi sedang mengawasi dan memastikan anaknya ini naik dan turun dengan aman. Dia yakin bahwa bapaknya itu tidak akan pernah meninggalkan dia. Apapun yang terjadi sana, sekalipun ada binatang buas, maka dia meyakini bahwa ayahnya tidak akan meninggalkan dia sendiri. Begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya dan bersandar kepada Kristus. Bukankah firman Tuhan acap kali menyatakan bahwa Bapa kita begitu mengasihi kita, bahkan saking mengasihinya Bapa kita di surga, dia rela memberikan anaknya yang tunggal. Dan pada momen-momen ini, hari Pentakosta, dia membuktikan lagi suatu kuasa yang luar biasa, suatu kasih yang timbul dalam dirinya, yaitu memberikan Roh Kudus, memberikan penolong bagi kita, agar senantiasa kita terus ada dalam perlindungan Tuhan, meskipun di tengah-tengah badai kehidupan. Situasi saat ini COVID-19, atau mungkin secara pribadi keluarga kita memiliki pergumulan yang berat, atau kita sedang menggumuli sebuah masalah dalam diri kita atau keluarga kita, entah itu sakit penyakit, entah itu usaha dan pekerjaan, atau masalah-masalah yang lain yang mungkin begitu berat bagi kita untuk bisa melewatinya. Itu terlalu beresiko. Sepertinya ini tidak mungkin. Ini tidak ada jalan lain. Maka saya harus katakan melalui firman Tuhan ini, jangan kita menyerah. Bukankah kita memiliki Bapa yang tahu dan mengenal kita? Bukankah kita memiliki Bapa yang begitu mengasihi kita, bahkan menyerahkan anaknya bagi kita? Allah yang sama, Bapa yang sama 2000 tahun yang lalu, yang pernah melakukan hal lain yang luar biasa bagi kehidupan para rasul. Maka yakinlah, Bapa juga yang sama yang akan terus memberikan anugerah itu dalam kehidupan kita, yaitu kuasa Roh Kudus bagi kita, agar kita bisa dengan yakin, bisa melewati setiap proses, bisa melewati setiap dinamika sekalipun itu tidak menyenangkan dalam diri kita, termasuk virus corona saat ini. Dan kita pun bisa memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang akan terus memulihkan kehidupan kita. Ketika kita jatuh bangun dalam Tuhan, kerohanian kita, iman kita, yakinlah ada kuasa firman Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang diberikan dalam hati dan pikiran kita, seantero kehidupan kita, untuk bisa membuat kita kembali ke jalan yang Tuhan mau.
Dan itu juga, kuasa itu juga yang akan memampukan kita untuk bertahan dan terus bertahan sabar di tengah-tengah situasi yang kita alami saat ini. Bahkan lebih daripada itu akan memampukan kita untuk bisa menceritakan hal yang sama, untuk bisa menceritakan karya-karya Kristus, untuk menceritakan karya Allah dalam kehidupan kita kepada sebanyak mungkin orang, sehingga pun mereka boleh bersama-sama dengan kita percaya kepada Kristus, percaya kepada Tuhan, kepada Allah Tritunggal yang merupakan satu-satunya penyelamat kita, dan di luar itu tidak ada yang bisa melakukan hal ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, maka di saat-saat sulit saat ini, di saat-saat yang tidak baik saat ini, di saat-saat kita mengalami pergumulan dan masalah, justru dalam keadaan ini kita akan semakin diproses oleh Tuhan untuk bisa menjadi serupa dengan Dia. Yakinlah segala sesuatunya pasti akan berlalu. Yakinlah semua itu ada masanya. Ada awal, pasti ada akhir. Mungkin kita tidak tahu, banyak prediksi-prediksi yang kemudian muncul mengenai kasus virus ini. Tapi kita meyakini di dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi apapun, maka kita akan terus dimampukan. Karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih sekali lagi di hadapan-Mu. Kami boleh lagi dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Kuasa yang telah diberikan oleh Allah, oleh Bapa kepada murid-murid, dan itu pun boleh menjadi bagian kami, yang akan terus memampukan kami untuk bisa terus bertahan di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah proses, di tengah-tengah dinamika hidup yang tidak mudah ini Tuhan. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan akan terus meneguhkan iman kami. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan akan terus memberikan penghiburan bagi kami. Lewat firman Tuhan ini, Tuhan akan terus menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit kami. Terlebih, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus, akan memampukan kami untuk bisa menceritakan tentang Kristus, menceritakan tentang keselamatan yang hanya berasal daripada Allah Tritunggal. Firman Tuhan telah berakhir disampaikan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami akan terus menerangkan dalam hati kami, menjelaskan kepada kami, sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Guru Injil Hervi. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa, kuasa Roh Kudus. Kita mengamininya dengan kuasa Roh Kudus. Apapun yang kita alami saat ini bisa memproses iman kita, memproses diri kita untuk semakin setia kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengatasinya. Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahannya langsung kepada bendahara gereja ataupun melalui nomor rekening yang sudah tercantum di layar. Baik, kita akan memuji Tuhan sambil memberikan persembahan dengan pujian KPPK 330, Kini Ku Mau Tuhan. Kini mau Tuhan, dulu ku merasa, kini firman-Nya, dulu hanya terima, kini memberi, dulu ku penderita, kini penyembuh, ku tinggikan Yesus dan memuji Dia, semua dalam Yesus. Yesus milikku.
memuliakan Yesus dan memuji Dia, semua dalam Yesus. Yesus milikku. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu, saudara semua, mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus Bapak, buat anugerah yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan, dan kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami untuk dapat beribadah walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 kami hanya bisa beribadah di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi semangat dan iman kerohanian kami untuk datang kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, dalam syafaat kami, tak henti-hentinya Tuhan, kami terus berdoa membawa bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan. Di mana bangsa dan negara kami Indonesia, dengan tangan kuasa-Mu saat ini Tuhan, di tengah menghadapi pandemi COVID-19, kiranya Tuhan yang akan terus memelihara dan melindungi, bahkan berkuasa di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan yang akan menolong dan memberkati pemerintahan bangsa kami di dalam mengatasi segala masalah yang dihadapi saat ini, dan juga memberikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin bangsa kami di dalam mengambil segala keputusan dan kebijakan bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami GPMI Bontang. Kiranya Tuhan yang terus memberkati dan memberikan kekuatan iman kepada setiap kami jemaat-Mu dalam gereja kami di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan. Kiranya jemaat-Mu terus memiliki kerinduan kepada Tuhan dengan iman, maka terus bertumbuh di dalam doa dan ibadah yang kami lakukan. Kami juga menyerahkan dan terus berdoa membawa setiap usaha dan pekerjaan bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja kami. Kiranya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya berkat Tuhan akan selalu Tuhan nyatakan dan limpahkan di dalam kehidupan para jemaat kami di tempat ini melalui usaha dan pekerjaan yang mereka jalani hingga saat ini. Kami terus menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kiranya apapun yang mereka lakukan semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayan gereja yang ada di gereja kami. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan, para diaken dan para semua anak-anak Tuhan yang Kau pakai melayani di gereja kami. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, Tuhan terus berikan semangat pada mereka di dalam memberikan pelayanan gereja kami, khususnya di dalam memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan. Walaupun kami tidak bisa beribadah secara langsung, kami hanya bisa beribadah secara online. Kiranya Tuhan juga memberkati segala kebutuhan dana operasional gereja kami. Hingga saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatunya yang kami perlukan untuk kelancaran pelayanan kami di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk berkat-berkat yang masih Tuhan berikan buat kami melalui usaha dan pekerjaan yang kami kerjakan
saat ini Tuhan, sehingga kami bisa memberikan persembahan syukur kami sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, melalui persembahan yang kami berikan pada hari ini. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, agar persembahan ini boleh kami pakai khususnya untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami, ungkapan syukur kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya kesempurnaan hanya kami minta kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Selanjutnya doksologi dan doa berkat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yahya. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian Allah Tritunggal doksologi. Kita terima berkat Tuhan dan pujikan Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Biarlah hidup kita semakin hari semakin dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus yang telah memenuhi hati kita dan membawa kita untuk lebih mencintai dan mengasihi Tuhan, bahkan memberitakan kabar sukacita di mana Tuhan tempatkan kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita menjadi berkat, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, bahkan yang naik ke surga. Ia menang, bahkan selalu menang. Penyertaan urapan kuat kuasa, pimpinan sukacita, penghiburan dari kuasa Allah Roh Kudus menyertai hidup kita. Bahkan kasih-Nya mengalir mulai saat ini seterusnya, bahkan sampai Maranatha. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.